Perhatikan gambar berikut. Benda satu bermasa 1 kg menuruni bidang setengah lingkaran yang licin dari keadaan diam. Benda satu menumbuk benda 2 yang bermasa 2 kg di dasar bidang secara lenting sempurna. Tentukan sudut simpangan theta yang dibentuk oleh tali. Oke, ini kan ada berapa kejadian? Coba kita cek ya. Yang pertama itu ada HKM yang pertama. Oke, kita tulis dulu ya, kita cari dulu ya. Ini HKM benda satu. Nah, kondisinya anggaplah ini adalah titik A, ini adalah titik B. Oke. Nah, di titik A itu VA-nya itu 0, ya. VA-nya itu 0. Karena VA-nya 0, maka energi kinetiknya itu 0, ya. Di titik A energi kinetiknya 0. Ini kita anggap sebagai HA-nya atau ketinggian titik A. Ingat harus diubah ke meter ya. Jadi nanti HA-nya kita masukkan 0,45 meter. Oke, lanjut di titik B. Di titik B ini kan HB-nya 0 ya, karena dia paling bawah berarti kita anggap HB-nya 0, maka nanti EPB-nya itu 0. EP di titik B itu 0, gitu ya. Oke. Berarti yang kita cari pertama itu adalah nilai VB di sini itu berapa. Oke. Nah, selanjutnya gini. Jadi kejadian yang pertama itu adalah HKEM untuk benda satu, Nah, jadi EPA plus EKA sama dengan EPB plus EKB. Nah, oke. EPA-nya ada, EKA-nya yang 0. EPB-nya 0, EKB-nya yang 0. Yang ada ya, yang kita cari. Nah, jadi di sini M kali G kali HA sama dengan setengah MVB kuadrat. Ini kita coret ya karena masanya sama. Masanya sama-sama 1, jadi di sini 10 kali 0,45 sama dengan setengah VB kuadrat. 10 kali 0,45 itu 4,5, setengahnya pindah jadi 2, dikali 2 jadi 9. 9 sama dengan VB kuadrat, maka nilai VB-nya itu sama dengan 3 meter per second. Nah, VB ini nanti itu kan miliknya V1 ya, V1 sebelum tumbukan ya, sebelum tumbukan. Nah, jadi V1-nya kecepatan satunya sebelum menumbuk benda 2 itu adalah 3 meter per second. Nah, kejadian yang kedua itu adalah lenting sempurna. Benda satu menumbuk benda 2 secara lenting sempurna ya, kita tulis di sini ya. Jadi kondisi yang kedua ya, kejadian yang kedua itu adalah lenting sempurna. Lenting sempurna. Nah, ingat ya kalau lenting sempurna itu nilai E-nya, koefisien restitusinya sama dengan 1. Oke. Yang pertama kita pakai rumus yang ini. M1V1 ditambah dengan M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Oke, M1-nya itu kan 1. V1-nya tadi dari yang HKM itu 3. Oke, ditambah M2-nya 2, V2-nya awalnya diam ya, menggantung pada tali diam. Jadi 0 sama dengan 1 kali V1 aksen ditambah 2 kali V2 aksen. Oke, jadi di sini nanti 3 sama dengan V1 aksen ditambah 2 V2 aksen. Anggaplah ini persamaan yang pertama. Oke, yang kedua, kita pakai rumus koefisien restitusi. E sama dengan minus dalam kurung V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Oke, kita masukkan nilai E-nya itu 1 sama dengan minus V2 aksen plus V1 aksen per 0 min 3. Pindah ruas, 0 min 3 itu min 3, min 3 dikalikan 3 jadinya min 3. Jadi min 3 sama dengan V1 aksen. V1 aksen min V2 aksen gitu ya. Ini anggaplah persamaan kedua. Lalu kita eliminasi. Nah, eliminasi kita tulis ulang ya. Jadi V1 aksen plus 2 V2 aksen sama dengan 3. V1 aksen min 2 V2 aksen sama dengan min 3. Oke. Ini kita kurangin aja. Yang kita cari cukup V2 aksennya aja. Karena
kejadian yang ketiga nanti yang kita cari adalah berapakah ketinggian benda 2 ya setelah tumbukan. Nah, ini kita cari ini habis, berarti jadi oh sorry ini 1 bukan 2. Gini ya. Jadi di sini 3 V2 aksen sama dengan 6. Maka V2 aksennya sama dengan 2 meter per second. Nah, V2 aksennya ini 2 meter per second ya. Nanti setelah itu yang dicari adalah ketinggian benda 2 nanti berapa ya. Ketinggian benda 2-nya setelah tumbukan itu maksimum berapa. Oke. Jadi kondisinya itu dia benda 2 setelah tumbukan mengayun sampai ketinggian H. Kita cari dulu ketinggian H-nya nanti berapa. Anggaplah ini titik D, titik C, ini titik D. Nah, konsepnya sama. Di titik D, karena dia mencapai tinggi maksimum ya, ini kita anggap H maksimumnya yang bisa dicapai, maka V di titik D itu 0. Karena V-nya 0, maka energi kinetik di titik D itu 0. Gitu ya. Nah, untuk kondisi di titik C, itu kan VC-nya itu kita anggap setelah dia tumbukan ya, berarti 2 meter per second. Sedangkan HC-nya itu 0 karena dia di titik yang paling bawah, gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya, yang ketiga, kita pakai HKEM lagi. HKEM untuk benda 2 sekarang. Untuk benda 2 di titik C sampai D. Ya, untuk benda 2, berarti di sini EPC plus EKC sama dengan EPD ditambah dengan EKD. Nah, EPC-nya itu yang 0, EKD-nya itu yang 0. Berarti di sini tinggal setengah M VC kuadrat sama dengan M kali G kali HC gitu ya. Sorry, HD. Oke, coret, coret. Yang ini yang dicoret. Oke, salah. Jadi di sini setengah dikali dengan 2 kuadrat sama dengan 10 dikali dengan HD. Nah, oke, jadi setengah kali 4 itu 2. Jadi 2 sama dengan 20 HD. Jadi nanti nilainya HD-nya, oh kok 20 sih, 10 ya, sorry salah tulis. HD-nya sama dengan 0,2 meter. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita mencari sudutnya berapa. Ya udah, kita tulis aja ya. Di sini ini kan udah pasti ini tetap 40 cm ya, 40 cm. Sedangkan dari sini ke sini tadi kan berapa? HD-nya itu 0,2 atau 20 cm. Oh, berarti kalau gitu dari sini ke sini nih itu kan 20 cm juga ya, 20 cm juga. Berarti kita punya sudut gini nanti gambarnya. Anggap aja gini ya. Yang miring ini 40, sudutnya theta di sini, yang di sini ini 20. Gitu kan? Berarti pakai apa itu? Samping yang diketahui samping sama miring, pakai cos aja. Jadi nanti cos tetanya itu kan sama dengan samping bagi miring kan? Jadi cos tetanya sampingnya itu 20, miringnya itu 40. Oke, ini 1, ini 2. Nah, jadi setengah. Cos yang hasilnya setengah itu berarti berapa derajat? Cos yang hasilnya setengah itu 0,5 berarti 60 derajat. Jadi tetanya itu sama dengan 60 derajat. Gitu ya. Nanti. Nah, jadi ini pengerjaannya itu harus sistematis, harus urut ya, harus urut. Hati-hati.